Dinas Kesehatan Kota Semarang mewanti-wanti sekolah berhati-hati saat terapkan pembelajaran tatap muka. Dinas Kesehatan Kota DKK Semarang mewanti-wanti pihak sekolah agar berhati-hati saat menerapkan pembelajaran tatap muka. Peringatan itu diberikan agar tidak terjadi klaster baru penularan COVID-19. Apalagi belum semua siswa mendapatkan vaksin COVID-19. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam kepada wartawan pada Rabu 25 Agustus 2021. Menurut Abdul Hakam, pihaknya menekankan pihak sekolah harus memastikan penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat saat menggelar pembelajaran tatap muka. Mengingat jumlah pelajar yang sudah menerima vaksin COVID-19 sementara ini baru sekitar 22.000 pelajar atau 14,31% dari total 156.000 pelajar di Kota Semarang. 22.137 atau sekitar 14,31%. Ya. Yang V2 sudah 9.976 atau 6,45%. Ya, alhamdulillah. Jadi memang pelajar kemarin ada porsi sendiri, kita dibantu sama BIN. Muhammad Abdul Hakam khawatir pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tengah masih minimnya kesiapan pihak sekolah bisa memicu kenaikan kasus COVID-19 di Kota Semarang. Untuk itu ia berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang agar ekstra berhati-hati dan mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran tatap muka. Ia menyarankan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ditunda terlebih dahulu sampai Kota Semarang berstatus zona hijau. Sebelumnya, pemerintah Kota Semarang menyatakan siap menerapkan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat mulai dari tingkat SD hingga SMP. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu berlaku bagi sekolah yang sudah siap menerapkan prokes ketat di lingkungan sekolah. Hal ini seiring dengan turunnya status level PPKM Kota Semarang menjadi level 3 dari sebelumnya level 4. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan protokol kesehatan akan tetap dijalankan saat pembelajaran tatap muka berlangsung, termasuk pembatasan siswa maksimal 50% dari kapasitas kelas. Pendidikan tatap muka itu memang di level 3 dimungkinkan, tapi tentu saja dengan kriteria pembatasan yang sangat ketat. Tapi artinya bahwa clue-nya diperbolehkan, saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan, perwal kita terkait dengan PPKM juga sudah menyebutkan itu. Tinggal nanti Pak Bun selaku Kepala Dinas Pendidikan nanti barangkali bisa memulai dari beberapa sekolah yang sudah siap. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga meminta kabupaten kota tidak sembarangan menggelar pembelajaran tatap muka. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan semua pihak harus izin terlebih dahulu ke Provinsi Jateng jika hendak menggelar pembelajaran tatap muka di daerahnya masing-masing. Untuk itu, Gubernur dalam waktu dekat akan membuat surat edaran kepada Bupati Wali Kota di Jateng terkait pembelajaran tatap muka. Surat edaran itu diterbitkan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak asal-asalan. Beberapa hal mesti diperhatikan seperti protokol kesehatan, prosedur pelaksanaan, dan peralatan-peralatan penunjang prokes memadai. Seperti diberitakan, sejumlah daerah telah mulai menerapkan uji coba pembelajaran tatap muka di tengah penerapan PPKM. Padahal penularan virus corona di Indonesia hingga kini rata-rata per hari masih di atas 10.000 kasus. Sedangkan jumlah vaksinasi juga masih minim, terutama untuk siswa sekolah. Salah satu alasan Kemendikbud Ristek mempersilahkan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka adalah kekhawatiran terjadinya learning loss atau pembelajaran jarak jauh. Learning loss merupakan situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus atau kemunduran secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan dalam proses pendidikan. Kita berharap pemerintah secara bijak menyikapi dilema ini. Dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka jika memang dilaksanakan tidak dilakukan dengan terburu-buru. Tak cukup hanya indikator vaksinasi, namun juga kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan sekolah dan masyarakat masing-masing. Dan tak kalah penting memperhatikan masukan kalangan ahli epidemiologi atau juru wabah. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.